Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul validitas. Validitas berasal dari kata valid yang berarti sah, benar, atau memiliki dasar yang kuat. Dalam konteks penelitian, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur, instrumen, atau metode penelitian benar-benar mampu mengukur konsep atau variabel yang hendak diteliti. Artinya, suatu instrumen dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila hasil pengukurannya sesuai dengan realitas yang sesungguhnya atau dengan konstruk teoritis yang menjadi acuannya. Dengan demikian, validitas merupakan ukuran keakuratan antara data yang terkumpul dengan kenyataan sebenarnya di lapangan. Dengan kata lain, validitas merupakan landasan yang penting dalam metodologi penelitian yang berfungsi untuk menjamin keabsahan hasil temuan. Instrumen yang valid tidak hanya mampu mengukur dengan tepat, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah. Tanpa adanya validitas yang memadai, hasil penelitian akan kehilangan makna dan kredibilitasnya di dunia akademik. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas isi. Mengukur sejauh mana butir instrumen mencerminkan isi atau materi yang diukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur kemampuan matematika siswa, maka butir soal harus benar-benar mencakup seluruh aspek materi matematika sesuai kurikulum. Yang kedua, validitas konstrak. Validitas konstrak berkaitan dengan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur konsep teoritis yang dimaksud. Misalnya, ketika peneliti ingin mengukur motivasi belajar, maka setiap butir pertanyaan harus sesuai dengan indikator motivasi seperti dorongan internal, semangat, dan keinginan berprestasi. Yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria mengukur sejauh mana hasil pengukuran berkolerasi dengan kriteria tertentu yang dianggap relevan. Yang keempat, validitas tampak. Merupakan bentuk validitas yang paling sederhana, yaitu sejauh mana instrumen tampak valid secara kasat mata bagi responden atau penilaian awal. Yang kelima, validitas empiris. Diperoleh melalui pengujian statistik terhadap hasil data penelitian, artinya data yang diperoleh dari uji coba instrumen dianalisis secara empiris atau nyata. Dan yang terakhir atau yang keenam, validitas logis, yaitu validitas yang dinilai berdasarkan logika dan kesesuaian konsep antara teori dan indikator pengukuran. Validitas ini memastikan bahwa hubungan antara variabel, indikator, dan butir instrumen tersusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya, metode uji validitas. Metode yang paling sering digunakan adalah kolerasi produk moment Pearson, yaitu menghitung nilai hubungan R atau skor tiap item dan skor total. Rumusnya, teman-teman bisa perhatikan seperti yang ada di video ya. Selanjutnya, langkah-langkah uji validitas. Yang pertama, menyusun instrumen berdasarkan indikator yang jelas. Yang kedua, melakukan uji coba instrumen kepada sejumlah responden, misalnya 30 orang. Yang ketiga, mengumpulkan data hasil uji coba dan menghitung skor tiap butir serta skor total. Dan yang keempat, menghitung nilai kolerasi R antara setiap butir dan skor total menggunakan rumus Pearson. Yang kelima, membandingkan hasil kolerasi R tabel. Dan yang terakhir, menentukan butir valid dan tidak valid. Dan yang terakhir, kesimpulan. Validitas merupakan unsur fundamental dalam penelitian yang berfungsi untuk memastikan ketepatan dan keabsahan alat ukur dalam mengukur variabel yang hendak diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila hasil pengukurannya benar-benar mencerminkan realitas atau konsep teoritis yang menjadi acuannya. Dengan kata lain, validitas menjamin bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga kesimpulan penelitian menjadi sahih dan dapat dipercaya. Terdapat beberapa jenis validitas yang perlu diperhatikan oleh peneliti, antara lain validitas isi, konstruk, kriteria, tampak, empiris, dan logis. Baiklah teman-teman, sampai di sini hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.